Halo semua, kali ini saya bakal membahas film Legend of the Fist: The Return of Tenzin, yaitu tentang kembalinya jagoan bernama Tenzin yang diduga sudah mati 7 tahun lalu. Film dibuka dengan setting tahun 1917 di Prancis saat perang antara Prancis dengan Jerman. Di sini, Tenzin dan teman-temannya semakin terdesak sehingga membuat Tenzin harus beraksi dengan mengalahkan tentara musuh. Tenzin dengan berani untuk maju sendiri, menghabisi musuh hanya dengan pisau, hingga Tenzin berhasil membuat kondisi lebih aman dan mereka bisa pergi. Pria yang keluar dari mobil ini bernama Liu Yutian, yaitu sang pemilik bar sekaligus teman Tenzin. Nah, wanita ini bernama Kiki, yaitu pekerja di bar Liu Yutian dan yang nantinya akan dekat dengan Tenzin. Disinilah awal pertemuan Tenzin dengan Kiki. Tenzin tidak menggunakan identitas aslinya, namun memakai nama Ji Tianyuan. Dan ini adalah Jenderal Chikarashi yang nantinya akan berduel dengan Tenzin. Di sini adalah perbincangan antara Jenderal Zhang dengan Jenderal Zhuo terkait masalah militer. Setelah pertemuan dua jenderal itu usai dan mereka hendak pulang, namun ternyata ada orang suruhan Jepang yang mencoba untuk membunuh mereka, yang berpura-pura menjadi pengemis. Tak lama pahlawan bertopeng yang disebut Grand Hornet pun datang. Setelah menasehati Jenderal Zhang, Chen Zhen pun pergi dan Jenderal Zhang merenungi tindakannya. Dan ini adalah Inspektur Huang Hao yang juga bekerja sama dengan Chen Zhen. Lalu Chen Zhen mulai dekat dengan Kiki dan mengenalkannya pada teman-temannya. Jenderal Chikarashi dan anak buahnya datang ke bar milik Liu Yutian tentunya untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria bertopeng itu. Lalu, setelah daftar orang yang akan dibunuh keluar, Chen Zhen pun mulai beraksi untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Di sini Chen Zhen bingung karena korban malah semakin banyak dan tak bisa ia selamatkan. Di sisi lain, Jepang telah menyerang kantor berita di mana di sana ada teman Chen Zhen. Dan tak lama Chen Zhen datang. Namun, dia terlambat karena semua yang ada di kantor sudah mati termasuk temannya. Tapi Chen Zhen di sini berhasil membunuh adik dari Jenderal Chikarashi. Chen Zhen sadar bahwa sebenarnya Kiki dan temannya adalah mata-mata Jepang. Dan Chen Zhen memperingatkan Kiki untuk pergi dari Shanghai. Ketika Chen Zhen sudah pulang, dia dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata adalah suruhan anak buah Jenderal Chikarashi. Chen Zhen ditangkap dan disiksa dalam ruang penjara. Namun, akhirnya Chen Zhen dibebaskan. Di sisi lain, teman-teman Chen Zhen sedang beraksi untuk mengebom markas Jepang. Setelah itu, ternyata teman seperjuangan Chen Zhen dibunuh dan adik perempuan Chen Zhen diperkosa. Beberapa hari tertidur, akhirnya Chen Zhen sadar. Dia menyadari bahwa kondisi di luar sangat kacau akibat invasi Jepang. Chen Zhen mengambil keputusan final. Akhirnya, Chen Zhen bersama Kiki berjalan untuk menuju markas Jepang dan Chen Zhen juga akan bertarung dengan Jenderal Chikarashi. Sesampainya di sana, Chen Zhen menghajar banyak anak buah Jenderal Chikarashi dengan sangat menggila. Setelah pertunjukan itu, Chen Zhen berduel dengan main boss di film ini. Pada babak pertama, Chen Zhen dikalahkan oleh Jenderal Chikarashi. Namun, ia teringat akan masa lalunya dan ia bangkit kembali untuk bertarung dengan Jenderal Chikarashi. Chen Zhen berhasil menghajar Jenderal Chikarashi sampai KO. Ending film dengan Chen Zhen yang berdiri di atas menara. Oke, sekian reviewnya. Tapi ngomong-ngomong ending film ini sangat menggantung ya teman-teman. Padahal kita menginginkan sesuatu yang boom dari ending film action. Tapi kabarnya akan ada sequel lanjutan dari film ini. Ya semoga saja memang benar. Dan terima kasih sudah menonton.